Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Ronauli Tresia. Saya dari mahasiswa Universitas Bengkulu semester 7 yang sedang melaksanakan PPL 2 di SMA 8 Kota Bengkulu dalam prodi biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kita, yaitu tentang protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu 3.5, di mana menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Dan memiliki indikator, yaitu yang pertama mengidentifikasikan ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa. Yang ketiga, menjelaskan reproduksi protista mirip hewan atau protozoa dan mengidentifikasikan protista mirip hewan atau protozoa bagi kehidupan. Yang bisa dilihat di slide yang telah tersedia. Kemudian, sebelum kita membahas tentang protista mirip hewan, Ananda semua telah mempelajari materi biologi, yaitu bakteri, di mana yang kita ketahui pertama ciri-ciri bakteri itu adalah tidak memiliki membran inti atau prokariotik, dan juga dia memiliki membran yang dapat berdiferensiasi. Bakteri itu juga dia seperti kapsul dan dia memiliki ribosom. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelompok-kelompok makhluk hidup yang sudah mulai mempunyai membran inti atau disebut juga eukariotik, yaitu protista mirip hewan tersebut atau protozoa yang sejatinya sudah memiliki membran inti tapi tidak sekompleks animalia, fungi maupun tumbuhan. Protista mirip hewan ini disebut juga protozoa, bisa Ananda lihat di slide. Nama protozoa ini juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama atau primitif atau awal, dan zoon yang berarti hewan. Jadi atau disebut juga hewan primitif. Apa sih maksudnya dari hewan primitif ini? Yaitu dia yang memiliki ciri seperti hewan. Apa contohnya ciri-ciri seperti hewan tersebut? Kita lanjutkan. Yaitu yang pertama yang sangat terkenal dari ciri-ciri hewan, yaitu yang pertama adalah bergerak aktif atau berpindah tempat. Karena protista mirip hewan ini memiliki alat gerak berupa kaki semu atau bulu cambuk, flagel, dan silia. Itu ciri-cirinya yang dimiliki atau protozoa. Ciri-ciri protista mirip hewan ini, yang pertama itu eukariotik. Eukariotik ini kita tahu yaitu memiliki membran inti. Kemudian ada heterotrof. Heterotrof ini adalah di mana organisme ini tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Dia harus membutuhkan organisme lain dalam membuat makanannya sendiri. Kemudian dia yang kedua itu bergerak aktif. Itu adalah ciri-ciri dari protista mirip hewan, dapat berpindah tempat karena memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopia, bulu cambuk atau flagel, dan bulu getar atau silia. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian ciri-ciri protista mirip hewan ini yaitu berukuran mikroskopis, yaitu 100-200 mikron atau 0,01 dan sampai 0,2. Bentuk selnya sangat bervariasi. Kemudian kita lanjut, kita bisa lihat di slide. Di situ ada struktur tubuh protozoa. Kita bisa lihat di situ ada memiliki silia, sitoplasma, mikronukleus, makronukleus. Ini secara umum struktur tubuh dari protozoa tersebut. Berdasarkan struktur geraknya, protozoa ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah rhizopoda atau sarkodina, bergerak menggunakan akar atau kaki semu atau disebut juga pseudopodia. Kita bisa lihat di slide, di situ dia nampak kaki akarnya, kaki semunya atau akar. Kemudian dia itu bersifat heterotrof, yaitu dengan memangsa alga, bakteri atau protozoa lain. Kemudian ada ciliata. Ciliata ini atau Ciliopora atau Infusora, dia itu bergerak menggunakan silia atau juga disebut juga rambut getar yang berfungsi sebagai untuk bergerak dan alat bantu untuk makan. Nah, ciliata tersebut kelompok yang memiliki alat gerak yang tersebar hampir di seluruh tubuh ciliata, yang fungsinya juga dapat digunakan untuk menempel pada inangnya dan sebagai alat untuk merasakan lingkungan yang di sekitarnya atau sebagai sistem indera bagi paramecium. Contohnya seperti di slide itu ada Paramecium caudatum. Kemudian bisa dilihat juga di bagian ciliata tersebut ada mikronukleus
mikronukleus dan makronukleus. Mikronukleus ini berperan sebagai reproduksi atau menjaga intinya untuk membelah di saat ia membelah diri. Kemudian ada makronukleus. Makronukleus tersebut berfungsi untuk menjaga kestabilan dari si paramecium tersebut. Yang perlu diketahui, mayoritas dari protista atau protozoa kan hidup di dalam air. Jadi ketika air tersebut kelebihan air atau kekurangan air, maka si makronukleus ini juga disitulah dia dapat berfungsi, yaitu untuk menjaga kestabilannya. Kita bisa lihat juga di slide itu ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini juga berfungsi sebagai menjaga kestabilan. Kemudian ada celah mulut untuk memangsa makanan, dan juga di situ ada polikel, yaitu untuk menjaga struktur tubuh dari siliata tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke flagellata. Flagellata atau mastigopora bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Di situ ada bisa dilihat dari slide, di situ ada nampak yang panjang warna hitam seperti bulu cambuk yang disebut juga flagel. Flagellata ini kelompok yang dicirikan di mana flagelnya itu menjadi alat utama mereka untuk bergerak. Hidup di lingkungan perairan atau di dalam tubuh organisme lain sebagai parasit dan bersimbiosis. Contoh dari flagellata ini yaitu Euglena viridis, bisa dilihat di slide. Itu adalah contoh dari flagellata. Kita lanjutkan ke sporozoa atau Apicoplexa. Tidak memiliki alat gerak. Salah satu tahapan dalam siklus hidupnya memiliki bentuk seperti spora. Seluruh jenis sporozoa hidup sebagai parasit pada hewan atau manusia. Parasit ini adalah organisme yang memakan nutrisi dari organisme lain atau makhluk hidup lain atau inangnya. Contohnya yaitu Plasmodium. Kemudian kita lanjutkan, reproduksi protozoa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, reproduksi secara vegetatif atau aseksual, yaitu pembelahan mitosis atau binar, yaitu pembelahan yang diawali dengan pembelahan inti yang diikuti pembelahan sitoplasma, kemudian menghasilkan dua sel baru. Contohnya pada kelas amuba, paramecium, dan euglena. Dilihat di slide itu kan ada gambar pembelahan binar, contoh reproduksi pembelahan binar. Perkembangan biakan aseksual pada kelas sporozoa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh inang. Spora yang dihasilkan disebut sporozoid. Contoh pada kelas sporozoa. Di situ pembelahan binarnya replikasi DNA yang DNA itu kemudian dinding sel pada membran plasma akan membelah, kemudian sel itu akan terbelah menjadi dua. Itu bisa dilihat di slide contoh pembelahan binarnya. Kemudian kita lanjut yaitu reproduksi protozoa secara generatif atau seksual. Yang pertama, reproduksi generatif atau seksual ini disebut konjugasi, yaitu peleburan inti sel atau makronukleus dengan mikronukleus pada organisme yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya paramecium. Kita melihat di situ makronukleus dengan mikronukleus yang berwarna biru dan kuning. Di situ nanti peleburannya itu mereka akan berdekatan. Mereka berdekatan ini bukan secara kebetulan, tetapi adanya sinyal kimia yang dikirimkan agar mereka itu dapat menyatu. Kemudian peleburan gamet sporozoa telah dapat menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Peleburan gamet ini berlangsung di dalam tubuh inang, contohnya pada kelas sporozoa. Di situ bisa dilihat dua paramecium melakukan konjugasi, hampir seluruh mikronukleus hancur kecuali satu mikronukleus yang kemudian melakukan meiosis. 3 dari 4 mikronukleus haploid menghilang. Mikronukleus sisanya melakukan meiosis tadi, kemudian dia melakukan mitosis. Masing-masing dari paramecium menukarkan makronukleusnya dan makronukleus tersebut akan hancur. Makronukleus masing-masing sel yang secara genetik berbeda melakukan fusi. Nukleus diploid yang baru membelah secara mitosis menghasilkan satu makronukleus serta beberapa makronukleus. Di situ mereka telah terlepas. Ini adalah contoh dari konjugasi pada paramecium. Kita lanjut, siklus hidup Plasmodium. Di situ bisa dilihat di slide bagaimana cara siklus hidup dari si Plasmodium.
Peranan protozoa bagi kehidupan ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contoh dari yang merugikan yaitu ada 4, ada Entabaema gigivalis membusukkan sisa makanan di sela gigi. Kemudian ada lagi peranan protozoa yang merugikan, Entamoeba histolica menyebabkan disentri. Ada Plasmodium malariae menyebabkan penyakit malaria kuartana, dan ada Plasmodium vivax yaitu menyebabkan penyakit malaria. Kemudian bukan hanya merugikan saja, tetapi peranan protozoa bagi kehidupan ada juga yang menguntungkan. Contohnya yaitu Foraminifera, cangkangnya itu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Kemudian ada Radiolaria, yaitu kerangkanya yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian ada mengontrol jumlah bakteri di alam karena predator bakteri, kemudian merupakan sumber makanan bagi air. Baiklah, itulah materi dari protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Semoga materi ini dapat mereview kembali apa pengetahuan yang telah dimiliki Ananda dan dapat menambah wawasan bagi Ananda semuanya. Terima kasih.